Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tamis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian malam Jumat kita. Dan kali ini kita akan mengkaji satu kitab yang berjudul Al-Arba'un At-Tahajjudiyah. Sebuah kitab yang bicara tentang sholat tahajud, baik dari sisi fikihnya maupun dari sisi fadilahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, buku ini berisi 40 pembahasan. Setiap pembahasan ada satu hadis, kadang-kadang 2 hadis. Maka buku ini disebut dengan nama Al-Arba'un 40 karena ada 40 pembahasan. Semuanya berkaitan dengan At-Tahajjudiyah, salat tahajud. Pertanyaannya, kenapa kita membahas salat tahajud? Karena ternyata salat tahajud itu sangat-sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran perintah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Rasulullah diperintah tahajud, dan perintahnya ini untuk Rasulullah hukumnya adalah wajib menurut sebagian ulama, sunnah menurut sebagian ulama yang lain. Jadi untuk kita sunnah, tapi kalau untuk Nabi diperselisihkan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Buku ini ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim, permulaannya supaya dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga dilakukan oleh Allah pada Al-Qur'an. Allah memulai dengan surat Al-Fatihah, dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bismillah, beliau mengatakan kullu amrin dibal, setiap perkara yang penting la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim aqta', maka akan terputus, yaitu dari berkah. Ini hadis riwayat Imam Ruhawi dalam kitab Arba'in, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka dimulai dengan bismillah supaya buku ini barokah. Buku ini dimulai dengan muqaddimah, boleh juga dibaca muqaddamah. Muqaddimah pendahuluan, muqaddamah sesuatu yang didahulukan. Maka ini adalah sesuatu yang didahulukan dalam buku ini sebelum bab-bab yang lain. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, amman, apakah orang yang huwa qanitun, dia itu tunduk ana al-laili, pada waktu-waktu malam, sajidan wa qa'iman, dalam keadaan sujud dan berdiri, maksudnya salat tahajud, yahdarul akhirah, dia takut terhadap akhirat, wa yarju rahmat rabbi, dan dia mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang tidur terus, tidak takut sama Allah sama sekali, tidak mengharap rahmat Allah sama sekali? Qul, katakanlah, hal yastawi, apakah sama alladzina ya'lamun, orang-orang yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak berilmu. Artinya yang tahajud tadi berarti dia berilmu. Innama, sesungguhnya tiada lain, yatadzakkaru, mengambil pelajaran, ulul albab, orang-orang yang memiliki fikiran. Ini surat Az-Zumar ayat 9. Ini menunjukkan fadilahnya salat tahajud, Pak. Orang salat tahajud disebut orang yang qanit, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istilah Quran, ya. Tahajud itu adalah salat malam. Qanit ini juga maksudnya adalah salat malam. Maka kata-kata qanit atau qunut itu kadang-kadang maksudnya adalah salat malam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man qara'a bi mi'ati ayah, barang siapa yang membaca 100 ayat fi lailatin, dalam satu malam,
kutiba lahu qunutu lailah, dicatat untuknya pahala kunut satu malam. Nah, kunut di sini maksudnya adalah salat tahajud satu malam. Sesuai ayat ini tadi ya, qanit, kunut itu artinya salat tahajud. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, bahwasanya waktu-waktu malam kita disunnahkan untuk melakukan sajidan wa qa'iman, salat. Waktu-waktu malam ini terbagi tiga, ada waktu awal, ada waktu tengah, ada waktu akhir. Dari tiga waktu ini yang paling utama untuk salat malam adalah waktu akhir. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda bahwasanya waktu akhir itu disaksikan. Beliau mengatakan, fa inna salata akhiril lail, salat di akhir malam, masyhudatun, disaksikan yaitu oleh para malaikat, wa dzalika afdal, dan itu adalah lebih utama daripada salat di awal atau di tengah malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, maka di sini disebutkan ana al-lail, waktu-waktu malam bebas. Awal malam sebelum tidur boleh, tengah malam ketika ngelilir boleh, akhir malam ketika sudah masuk sepertiga akhir itu lebih utama. Nah, jadi cara membagi malam gimana? Ya malam dibagi tiga, kan 9 jam malam itu kan, dari maghrib sampai dengan subuh bagi tiga. 3 jam pertama awal, 3 jam kedua tengah, 3 jam ketiga akhir. 3 jam sebelum subuh itu adalah apa? Akhir malam. Faedah berikutnya, di sini Allah katakan orang yang tahajud itu yahdharul akhirah, takut kepada akhirat. Berarti munculnya salat tahajud itu kalau ada ketakutan pada akhirat, Pak. Kalau orang tidak ada rasa takut kepada akhirat, biasanya tidak akan salat tahajud. Orang-orang kafir tidak salat tahajud, nggak percaya sama akhirat. Orang-orang beriman yang imannya baru sedikit ya, masih tingkatan Islam, belum sampai iman, nggak pernah salat tahajud. Bangunkan tahajud susah. Kenapa? Nggak ada yahdharul akhirah, nggak ada takutnya kepada akhirat. Maka yang takut kepada akhirat pastinya dia akan melakukan salat tahajud. Karena itu Rasulullah itu merasa heran. Ada orang katanya takut sama neraka tapi kok malah santai-santai, tidur-tidur. Ma ra'aitu mithlan nar, saya tidak melihat seperti neraka. Nama haribuha, orang yang lari dari neraka malah tidur. Wala mithlal jannah, saya juga tidak melihat semisal jannah. Nama talibuha, orang yang mencari jannah malah tidur. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksudnya Nabi merasa heran. Katanya takut neraka, kok malah tidur, gak tahajud. Katanya cari surga, kok malah tidur, gak tahajud. Gimana? Kalau mengatakan cari surga, ya percaya surga, ya bangun salat tahajud. Nah, kemudian Allah katakan di sini yarju rahmat rabbi, dia mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmat Allah salah satunya adalah surga. Nah, surga itu nama lainnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, anti rahmati, kata Allah. Qalatil jannah, Allah berkata kepada jannah, anti rahmati, engkau itu adalah rahmatku, arhamu biki man syi'tu, saya merahmati kamu kepada siapapun yang saya mau. Walikulli wahidatin minkum mil'uha. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Allah mengatakan, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Maksudnya tidak sama. Ini Allah ungkapkan untuk menunjukkan bahwa orang yang punya ilmu akhirat sehingga dia takut kepada akhirat, kemudian dia mengharap untuk masuk surga, itu pasti berbeda dengan yang tidak seperti itu. Salah satu perbedaannya nih, salat tahajud. Satunya salat tahajud, satunya tidak. Nah, ini tidak sama. Orang yang salat tahajud akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada orang-orang yang tidak salat tahajud. Sebagaimana sabda Nabi SAW, syaraful mu'min qiyamuhu bil-lail, kemuliaan orang beriman terletak pada qiyamul lailnya. Nah, semakin banyak qiyamul lailnya, semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqila, dan dikatakan oleh Ibnu Mas'ud kepada Ibnu Mas'ud sahabat Nabi, ma nastati', kami tidak bisa qiyamul lail, salat tahajud, pasti kesiangan terus. Ini gimana? Qala, beliau mengatakan, adatkum, telah menjauhkan kalian dari tahajud, dzunubukum, dosa-dosa kalian. Wakil Hasan, dikatakan kepada Hasan Al-Basri, ini seorang tabi'in,
a'jazana, melemahkan kami, qiyamul lail, tahajud. Kami enggak bisa tahajud. Qala, beliau mengatakan, qayyadatkum, mengikat kalian, khotoyakum, dosa-dosa kalian. Ini dua pendapat klop antara sahabat Nabi dengan tabi'in, bahwasanya penyebab kita tidak tahajud itu karena dosa-dosa kita. Karena itu kita harus introspeksi. Kalau kita tidak bisa tahajud, yang lain-lain bisa tahajud, kalau kita nggak bisa, nah, dosa apa yang kita lakukan ini? Ini yang menyebabkan apa? Tidak bisa tahajud. Kemudian kalimat-kalimat berikutnya ini nggak begitu penting, kita lewati aja. Baik, kemudian dalam buku ini dibahas pertama kali tentang fadilahnya, fadlut tahajud, fadilah tahajud. Kenapa dibahas fadilahnya dulu? Ini kebiasaan para ulama, membahas sesuatu dibahas fadilahnya supaya orang menjadi tertarik. Kalau sudah tertarik, baru dibahas yang lainnya, definisinya, hukumnya dan sebagainya. Itu salah fadilahnya dulu. Nah, fadilahnya apa? Al-mau'idhah bit tahajud awwal syai'in. Nasihat untuk melakukan tahajud pertama kali. An Abdullah bin Salam, sahabat Nabi, qala, mengatakan, lamma qadima, tatkala datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ke kota Madinah, injafala, kumpul annasu, para manusia, ilaihi, kepada Nabi. Waqila, dan dikatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya yang mereka menyambut Nabi datang, Nabi datang, Nabi datang. Faji'tu, maka saya ikut datang, finnasi, tengah-tengah manusia, li'angdura ilaihi, supaya saya melihat kepada Nabi. Ya, nabinya kayak apa sih? Falamma, maka tatkala istathbatu, saya sudah melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araftu, saya pun mengenali, anna wajhahu, bahwasanya wajah beliau, laisa biwajhi kadzabin, bukanlah wajahnya orang yang tukang dusta. Wajahnya tampak sekali dia jujur, orang yang benar ucapannya. Wa kana, dan adalah awwala syai'in takallama bihi, pertama kali yang diucapkan oleh Nabi, an qala, beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai para manusia, afshus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan, wa shallu wan nasu niyam, salatlah kalian pada saat orang-orang tidur, salat tahajud, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk jannah dengan selamat. Ini fadilahnya salat tahajud, Pak. Masuk jannah dengan selamat. Apakah ada masuk jannah tidak dengan selamat? Ada. Masuk neraka dulu, habis itu masuk jannah. Nah, itu enggak selamat namanya, Pak. Nah, kalau pengen masuk jannah dengan selamat, tidak perlu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dulu. Ini kuncinya 3 ini. 1, menyebarkan salam. Yang kedua, memberikan makanan. Yang ketiga, sholat malam. Menyebarkan salam, memberikan makanan, melakukan sholat malam. 3. Kunci yang lain ada 4 sebenarnya, disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Silu al-arham, sambunglah hubungan kekerabatan. Tapi ini disebutkan dalam hadis yang lain, tidak disebutkan dalam hadis yang kita baca ini tadi. Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham, sambunglah hubungan kerabat, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Ini riwayat Tirmidzi, ya. Kalau yang kita tampilkan ini riwayat yang lain. Oh, ini riwayat Tirmidzi malah yang tidak ada. Nah, ini riwayat Imam Ahmad atau Ibnu Majah atau Imam Hakim yang ada tambahannya. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, perawi hadis ini namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini termasuk sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Rasulullah bersabda, ashiru asyaratin. Abdullah bin Salam itu adalah salah satu dari 10 orang fil jannah yang masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Jadi totalnya sahabat Nabi yang dijamin masuk surga dengan disebut namanya itu tidak hanya 10, banyak sekali. Adapun yang populer ada 10 orang dijamin masuk surga, itu karena 10 nama ini disebut dalam satu waktu. Tiba-tiba dalam majelis seperti ini Rasulullah sebutkan 10 nama.
Ini Abu Bakar masuk jannah, Umar masuk jannah, Utsman masuk jannah, Ali masuk jannah. Ini semua khulafaur rasyidin. Kemudian Sa'ad sama Sa'id masuk jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Kemudian Abu sama Ibnu masuk jannah. Abu Ubaidah dan Abdurrahman Ibnu Auf masuk jannah. Kemudian 2 ahli jihad, Tolhah sama Zubair. Ini semuanya dijamin masuk jannah, disebutkan 10 nama dalam satu waktu. Nah, selain dari 10 nama ini masih banyak. Salah satunya ini, Abdullah bin Salam dijamin masuk jannah. Kemudian ibunya Anas bin Malik, ya, Ummu Haram, Ummu Sulaim, demikian juga Ummu Haram. Ini semuanya nama-nama disebut oleh Nabi dijamin masuk jannah. Sehingga yang dijamin masuk jannah itu totalnya tidak hanya 10. Saya nulis buku judulnya Al-Ishrun Al-Mubasysyarun. 20 sahabat Nabi dijamin masuk jannah. Istilah 20 ini saya temukan dari kitabnya Imam Munawi. Ada 20 sahabat Nabi dijamin masuk jannah. Tapi setelah saya kumpulkan jumlah totalnya lebih dari 20, ya, menjelang 30 orang sahabat Nabi yang disebut namanya masuk jannah. Mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Selain Abdullah bin Salam ini dijamin masuk jannah, dia juga dijamin mendapatkan pahala 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Qasas. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itu dikasih pahala 2 kali dengan sebab mereka sabar menjalani agama mereka. Ini siapa yang dimaksud? Ahli kitab yang kemudian iman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Abdullah bin Salam ini ahli kitab awalnya, Pak. Orang Yahudi dia, tapi tokoh ulamanya Yahudi. Nah, begitu ada Rasulullah datang ke Madinah, dia kan sudah tahu dalam kitab Taurat akan ada Nabi akhir zaman. Nah, dia cocokkan sifat-sifatnya orang yang datang ini sama enggak dengan yang di kitab saya, kitab Taurat. Ternyata setelah melihat wajahnya, oh cocok, ya kayak gini Nabi yang sesungguhnya. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, maka pahalanya double karena sudah iman kepada Nabi sebelumnya, Nabi Isa dan Nabi Musa, kemudian iman kepada Nabi Muhammad SAW. Pahalanya double karena amalannya double. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan ketika Rasulullah datang, mereka menyambut dengan ucapan ini, Rasulullah datang, Rasulullah datang, Rasulullah datang. Adapun yang populer di kalangan manusia, mereka menyambut dengan tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina madama lillahi da'i. Ini tidak sahih. Jadi tala'al badru enggak sahih. Tapi seandainya kita nyanyikan gimana? Enggak ada masalah, isinya baik. Tapi maksudnya cerita bahwasanya orang-orang nyambut tala'al badru tidak sahih. Tidak kita temukan dari hadis yang sahih. Ya, silahkan dilihat nanti dalam kitabnya Syekh Albani, kitab Silsilatul Ahadits Dhaifah. Beliau setelah membahas mengatakan itu cerita birumatiha, semuanya itu lengkapnya itu tidak sahih. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Abdullah bin Salam sebelum beriman kepada Nabi, beliau istathbatu wajhahu. Pengen melihat dulu wajah Nabi kayak apa. Dia bisa menimbang seseorang dari wajahnya, Pak. Ini orangnya bohong, ini orangnya jujur, terlihat dari wajahnya. Jadi wajah itu menampakkan isi hati. Itulah yang disebutkan oleh para ulama atau orang-orang Arab, al-wajhu tarjumanul qalbi. Wajah itu adalah terjemah untuk hati. Hatinya bohong, wajahnya tidak bisa menutupi kebohongan tadi. Maka salah satu tanda katanya, kalau orang ngomong kemudian bohong, itu sambil lirik-lirik. Nah, lirik kemana saya nggak tahu ilmunya. Ya, tapi bisa diketahui dari ilmu tersebut bahwa orang yang bohong itu ada tandanya dari lirikan matanya, dari wajahnya dan sebagainya. Nah, di sini disebutkan, saya melihat wajah Nabi, saya mengatakan ini bukan wajahnya pendusta. Jadi wajahnya pendusta tidak secerah seperti wajah Nabi SAW. Wajahnya Nabi itu cerah. Orang yang berdusta itu wajahnya gelap. Ya, gelapnya ini bukan berarti putih sama hitam, bukan ya. Jadi ada sinar yang tidak tampak. Yang orang kalau melihat wajah orang baik, nah itu akan terlihat apa? Wajahnya bersinar, wajahnya baik, bagus, enak dipandang.
Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, meskipun hadisnya dhaif, tapi maknanya sahih. Man kathurat salatuhu bil-lail, siapa yang banyak salat tahajudnya, hasuna wajhuhu bin nahar, wajahnya pada siang hari akan bagus, cakep, ganteng. Tapi yang tidak tahajud wajahnya kurang bagus, kurang cakep, kurang ganteng. Nah, ini hadisnya memang dhaif, meskipun disahihkan oleh Ibnu Salah, ya. Tapi rata-rata para ulama mendhaifkan hadis ini. Nah, Rasulullah wajahnya tidak jelek, tapi wajahnya ganteng sekali, menampilkan sinar. Faedah berikutnya dalam hadis ini, Rasulullah pertama datang ke Madinah itu menyampaikan 3 hal. Afsus salam, sebarkan salam. At'imut ta'am, berikan makanan. Shollu wan nasu niyam, salat tahajud. Kalau kita perhatikan 3 ini, semuanya bab-bab adab, bukan bab-bab hukum. Menyebarkan salam, adab berjumpa sesama muslim, salam. Memberikan makanan, ini adab antara orang yang kaya dengan orang yang tidak kaya. Nah, termasuk Jumat berkah itu memberikan makanan. Shollu wan nasu niyam, salat malam, ini termasuk adab juga, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah muncul ucapan mengatakan al-adab qabla al-qaul, qabla al-ilm. Adab itu sebelum ilmu hukum. Ilmu hukum nanti setelah kamu tahu adab, beradab, baru kamu pelajari hukum. Maka adab didahulukan. Ini dalilnya Rasulullah pertama datang tidak mengatakan ini halal, ini haram, tapi beliau katakan tentang masalah-masalah adab. Dalam hadis ini Rasulullah katakan afsus salam, sebarkan salam. Apa maksudnya sebarkan salam? Ada 2 tafsiran yang saya dapatkan dari para masyayikh. Tafsiran yang pertama adalah kita mengucapkan salam kepada sesama muslim, baik kita kenal atau kita tidak kenal, dan itu disebutkan dalam hadis yang lain. Ayyul islami khair, Islam yang kaya apa yang terbaik? Beliau katakan tut'imut ta'am, kasih makan, wa taqra'us salam, baca salam, ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal, yang penting dia muslim. Tanda Islam kan diketahui Pak, pakai peci ya itu Islam, pakai jilbab itu Islam. Nah, salam meskipun nggak kenal, ini sunnah Nabi yang sudah mati nih. Biasanya salam itu hanya kalau kenal saja, nggak kenal maka nggak salam. Berbeda pengajian, nggak salam. Ini pengajian sana itu, bukan pengajian saya, nggak salam. Nah, ini termasuk kesalahan sebenarnya. Salam itu semestinya kepada yang kenal maupun tidak kenal. Itulah tafsiran pertama, afsus salam. Tafsiran yang kedua, assalam itu adalah keselamatan. Maka maksudnya menyebarkan keselamatan kepada semua orang. Karena Rasulullah ini ketika datang ke Madinah itu kan campuran Pak, ada orang kafir, ada orang muslim. Nah, Rasulullah ngomong kepada semua orang itu yang nyambut itu, baik muslim maupun kafir. Sehingga makna ini afsus salam, tebarkanlah salam keselamatan, yaitu jangan mengganggu orang. Orang muslim itu tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu tetangganya. Meskipun tetangganya kafir, tidak dia ganggu, karena dia mengamalkan hadis ini. Afsus salam, tebarkanlah keselamatan. Kepada tetanggamu juga tebarkanlah keselamatan, jangan mengganggu tetangga. Kemudian di sini Rasulullah katakan at'imut ta'am, berikanlah makanan. Diberikan kepada siapa? Ya, kepada siapapun. Tidak harus kepada orang miskin, kepada orang yang muslim mendapatkan pahala, kepada orang kafir juga mendapatkan pahala. Pada saat haji, kalau kita bagi-bagi makanan, maka itu menyebabkan hajinya haji mabrur. Birrul haji, kata Nabi SAW, mabrurnya haji itu adalah it'amut ta'am, kasih makanan, watibul kalam, membaguskan ucapan. Nah, maka pas haji jangan bertengkar, jangan berdebat. Kemudian pas haji bagi-bagi makanan, ini sesuatu yang baik, menyebabkan haji kita insya Allah jadi mabrur. Ini hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih. Kemudian di sini beliau mengatakan shollu wan nasu niyam, salatlah pada saat orang-orang tidur. Orang tidur berarti orang-orang pada lalai dari Allah. Maka di sini diambil pelajaran, pada saat orang lalai disunnahkan kita tidak lalai. Orang pada tidur, kita tidak tidur.
fadilahnya besar, pahalanya lebih besar. Karena orang-orang pada lalai. Kalau orang-orang pada ingat, kita ikut ingat, ya pahalanya biasa. Tapi orang-orang pada lalai, kita ingat, pahalanya besar. Dan makna ini kita temukan dalam hadis-hadis yang lain. Misalnya, Rasulullah SAW bersabda, siapa dakhala suq, masuk pasar, lalu mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah catat 1 juta pahala, dihapuskan 1 juta dosa, ditinggikan 1 juta derajat dalam surga, dan Allah bangun 1 rumah di dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi, kata Syekh Albani hasan. Meskipun ada juga yang mendhaifkan, ya, tapi kata Syekh Albani hasan. Ini kok bisa masuk pasar wirid sebentar saja sudah dapat 1 juta pahala, nih gimana nih? Karena di pasar tuh rata-rata orang lalai, Pak. Di pasar ya jarang orang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka masuk pasar ingat sama Allah, pahalanya besar. Sama dengan ini tadi ya. Orang pada tidur kita tahajud, pahalanya besar. Kita lanjutkan hadis yang kedua, ini masih dalam poin pertama, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Buraidah radhiyallahu anhu qala, kuntu adalah aku jalisan duduk indan Nabi, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasimi'tuhu, aku mendengar Nabi yaqul, bersabda, ta'allamu surat al-Baqarah, pelajarilah surat al-Baqarah. Dipelajari apanya? Bacaannya juga tafsirnya. Fa inna, karena sesungguhnya akhdaha, mengambil surat Al-Baqarah, barakah, adalah berkah, wa tarkaha, dan meninggalkan surat Al-Baqarah, hasrah, adalah menyesal, yaitu besok di akhirat menyesal. Yang dimaksud mengambil surat Al-Baqarah itu adalah membacanya, memperbanyak membacanya, dan juga mengamalkan isinya. 2. 1, banyak membaca, 2, mengamalkan isinya. Itu maksud akhdaha menurut penjelasan para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Karena itu sebagian ulama itu ada yang setiap harinya bacanya Baqarah. Abu Usaid, sahabat Nabi, itu setiap hari sebelum tidur membaca Al-Baqarah. Kalau belum selesai Baqarah, belum tidur. Kenapa? Karena disuruh oleh Nabi ini, akhdaha barakah. Nah, maka kalau mau menerapkan silahkan. Pasti kalau kita melazimi Baqarah setiap hari akan muncul berkah-berkah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yastati'uha, dan tidak akan mampu terhadap Al-Baqarah al-batalah, para tukang sihir. Tukang sihir nggak bisa baca Baqarah. Maka ada orang mau nyihir kita lawan dengan Al-Baqarah, dia mau melawan Baqarah kita dengan Baqarah, nggak bisa dia. Ya. Ada tukang sihir dipastikan oleh Nabi nggak bisa baca Baqarah. Surat yang lain mungkin mereka bisa, ya. Baqarah nggak bisa. Boleh juga diartikan batalah ini batolun, orang-orang yang pemalas, ya. Orang-orang yang malas nggak bisa baca Baqarah karena suratnya panjang. Mereka bisanya baca surat Al-Fatihah atau 3 qul yang pendek-pendek. Nah, maka maksudnya orang yang baca Baqarah ini berarti orang-orang yang istimewa, orang-orang yang rajin. Qala tsumma, kemudian makatha, beliau tinggal saatan sesaat. Tsumma qala, kemudian bersabda lagi, ta'allamu, pelajarilah surat Al-Baqarah, surat Baqarah, wa Ali Imran, juga surat Ali Imran. Fa innahuma, karena 2 surat ini az-zahrawani, 2 surat yang bersinar. Kenapa disebut bersinar? Karena banyaknya hukum-hukum di dalam 2 surat ini. Nah, silakan dibaca, banyak sekali hukum-hukum disebutkan dalam Al-Baqarah dan Ali Imran, termasuk puasa Ramadan, termasuk haji, ya, itu semuanya ada dalam surat Al-Baqarah. Yudhillani, keduanya akan menaungi, sahibahuma, sahabat keduanya, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, ka'annahuma, seolah-olah ghamamatani, 2 awan, au ghayayatan, atau 2 naungan, au farqan, atau 2 rombongan, min tairin sawaf, dari burung yang berbaris. Jadi bacaan surat Al-Baqarah itu nanti akan membentuk menjadi naungan. Maka amal kita itu nanti di akhirat ada wujudnya, Pak. Nah, wujudnya macam-macam. Kalau Al-Baqarah kita baca, nanti amalan tersebut akan berwujud menjadi naungan. Kalau menjadi naungan, apa fungsinya sih? Nah, kita ingat dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan bahwasanya tadnu asyamsu, matahari itu sangat mendekat besok pada hari kiamat di atas kepala manusia.
sehingga semuanya pada susah, tidak mampu menahan panasnya, sehingga mereka ribut sendiri-sendiri. Maka manusia itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Keringatnya akan bercucuran pada waktu di akhirat kelak, ya, sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada yang keringatnya sampai ka'ab, mata kaki, itu berarti amal jeleknya sedikit. Ada yang sampai lutut, berarti amal jeleknya lebih banyak. Ada yang sampai pinggang, berarti amal jeleknya lebih banyak lagi. Ada yang yuljam itu sampai telinga ini, sampai hidung ini, Pak. Sehingga keringatnya sampai hidung, nggak bisa nafas, susah. Ini saking banyaknya amal jeleknya, keringatnya juga membanyak. Nah, itu kondisi besok di akhirat. Makanya kita perlu yudhillan, ya, perlu dinaungi oleh sesuatu naungan. Nah, ini nanti surat Baqarah akan bisa menaungi kita besok di akhirat. Wa innal Qur'an, dan sesungguhnya Al-Qur'an yalqa sahibahu, akan berjumpa dengan sahabatnya, yaitu orang yang suka membaca Qur'an, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, hina yanshaqqu anhu qabruh, ketika terbelah darinya kuburnya. Karrajuli syahib, seperti seseorang yang sudah berubah. Berubah ini maksudnya jadi kurus. Jadi Al-Qur'an akan berubah bentuk menjadi apa? Manusia. Nah, maka semua amal kita nanti juga akan ada bentuknya. Kita sedekah, ada bentuknya nanti. Kita baca Quran, ada bentuknya. Kita sholat malam, ada bentuknya. Nah, bentuknya macam-macam. Ini bentuknya adalah laki-laki yang kurus. Fayaqulu lahu, maka bertanya kepadanya, hal ta'rifuni? Kenal saya tidak? Fayaqulu, dijawab, la, enggak kenal. Fayaqulu lahu hal ta'rifuni? Kenal enggak? Fayaqulu la, enggak kenal. Fayaqulu, maka si Quran ini mengatakan, ana sahibukal Quran. Loh, saya ini sahabatmu, Al-Quran dulu yang kamu baca itu. Alladzi alma'tuka, yang saya menyebabkan kamu haus fil hawajir, pada waktu siang karena puasa. Wa ashartu, dan saya menjadikan kamu itu begadang lailaka, pada waktu malam karena kamu salat tahajud baca saya. Wa inna, dan sesungguhnya kullatajirin, setiap pedagang pebisnis, min wara'i tijaratihi, di belakang bisnisnya. Ini kalimat ini saya terus terang belum mendapatkan penjelasannya dari para ulama. Karena hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Musnad Ahmad itu sampai hari ini belum ada yang mensyarahnya. Kalaupun ada, itu hanya syarah-syarah ringkas kecil-kecil yang tidak mewakili kebutuhan hadis-hadis ini untuk disyarah. Nah, termasuk yang saya belum tahu syarahnya bagaimana. Setiap pedagang di belakang perdagangannya. Wallahu a'lam, mungkin yang dimaksud setiap pebisnis itu akan mendapatkan hasil dari perbisnisannya. Wa innakal yauma, dan sesungguhnya engkau, wahai orang yang suka baca Quran, pada hari ini, min wara'i kulli tijarah, di belakang setiap bisnis. Maksudnya kamu juga mengambil hasil dari bisnismu di dunia. Nah, bisnisnya apa? Yaitu amal-amal soleh itu. Baca Quran, sholat tahajud, sedekah, dan sebagainya. Ini adalah bisnisnya orang beriman. Fayu'ta, maka dia diberi al-mulka, kerajaan, biyaminihi, pada tangan kanannya, wal khulda, dan diberikan kekal, bisimalihi, pada tangan kirinya, wa yudha'u ala ra'sihi, ditaruh di atas kepalanya, tajul waqari, mahkota kewibawaan. Jadi di akhirat nanti ada mahkota-mahkota diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini namanya tajul waqar, mahkota kewibawaan. Ada lagi dalam hadis yang lain, tajul karamah, mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan juga diberikan kepada sahibul Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Wa yuksa, dan diberi baju walidahu, kedua orang tuanya, hullataini, dua baju, la yaqumu lahuma, yang tidak bisa tegak dengan kedua baju tadi, ahlu dunya, penduduk dunia. Ini juga saya belum menemukan tafsirannya bagaimana. Mungkin yang dimaksud wallahu alam tidak bisa ditandingi oleh seluruh kekayaan ahli dunia. Padahal cuma dua baju saja, karena baju surga ini. Fayaqulani, lalu keduanya mengatakan, bima kusina hadhihi, dengan sebab apa kami dikasih baju ini? Fayuqalu, maka dijawab, bi akhdhi waladikum al-Quran, karena anak kalian menghafal Al-Quran. Nah, ini fadilahnya orang hafal Quran, orang tuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada orang tadi, Iqra, bacalah Quran, was'ad, naiklah fi darajatil jannah, pada tingkatan surga, wa ghurafiha, dan kamar-kamarnya, kamar yang di atas-atas, itu namanya ghuraf. Jadi tingkatan-tingkatan yang di atas disebut ghuraf. Fahuwa, maka orang ini fi su'udin, terus naik, madama, selama yaqra, bisa membaca. Hadzan kana, baik bacaannya cepat, au tartilan, atau bacaannya tartil, sama saja, tetap dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa orang yang paling tinggi derajatnya di surga itu adalah orang yang hafal seluruh ayat Quran. Karena setiap satu ayat bisa naik, satu ayat bisa naik, satu ayat bisa naik. Kalau 6.660 ayat bisa baca semua, berarti naik paling tinggi. Maka ada riwayat dari Aisyah bahwasanya tingkatan di jannah itu sebanyak ayat Quran. Inna adada darajil jannah, sesungguhnya jumlah derajat di dalam surga ada 2 ayat Quran, seperti jumlahnya ayat Quran 6.666. Faman dakhalal jannah, siapa masuk jannah, mimman qara'al Quran, dari orang-orang yang hafal Quran, lam yakun fawqahu ahad, di atasnya sudah tidak ada lagi orang yang lebih tinggi derajatnya. Tapi ini bukan sabda Nabi, ini perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi ada tafsiran lain, Pak. Tafsiran lain itu mengatakan surga itu ada 100 tingkatan. Nah, nanti orang yang hafal Quran ini ditaruh di tingkatan mana sesuai amalnya. Misalnya tingkatan yang ke-50. Nah, terus di tingkatan 50 ini dia disuruh membaca Quran. Kalau dia bisa membaca seluruh ayat Quran, dia berada di tingkat paling tinggi dari tingkat 50 ini. Jadi bukan berarti orang yang hafal Quran tingkatannya paling tinggi atas, tidak. Sesuai dengan tingkatannya masing-masing, di tingkat itu nanti dia berada di paling tinggi. Jadi ada tingkatan besar, ada tingkatan kecil. Tingkatan besar itu jumlahnya 100, tingkatan kecil itu setiap tingkatan besar tadi ada tingkatan-tingkatan lagi. Bisa dipahami? Jadi misalnya ada satu lantai. Satu lantai kan isinya beberapa kamar itu, Pak. Nah, seperti itu. Okay. Jadi satu lantai bukan satu kamar, tapi banyak sekali kamar-kamar. Nah, maka surga juga begitu. Tingkatan yang pertama itu banyak nanti tingkatan-tingkatan yang lain atau kamar-kamar yang beraneka ragam. Nah, sehingga tingkatannya disesuaikan dengan ayat Quran dalam tingkatan yang dia dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada yang menjelaskan begitu? Karena Rasulullah bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. Nah, jadi 100. Nah, kok tadi katanya 6.666. Nah, itu adalah tingkatan yang kecilnya. Al-jannatu mi'atu darajah. Surga itu isinya 100 derajat. Ini derajat yang besarnya, ya. Adapun yang kecil-kecilnya itu masing-masing derajat mengandung derajat-derajat yang lain. Ringkasnya, amal kita akan menentukan di mana kita nanti berada di dalam surga. Rasulullah Allah mengatakan, "Walikullin darajatum mimma amilu." Masing-masing orang mendapatkan derajat yaitu di dalam surga berdasarkan amalnya masing-masing. Maka mari kita rajinkan salat tahajud supaya kita mendapatkan derajat yang tertinggi di dalam surga dan juga memperbanyak membaca Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.